Oke, jumpa lagi dengan bagian magang. Saya humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Oke, jadi di video kali ini tuh pernah kepikiran gak sih teman-teman itu tentang gimana sih AI kayak ChatGPT itu melihat dunia? Nah, sebelum situ tentunya kita kenalan dulu sama istilahnya yaitu LLM atau Large Language Model. Jadi dia ini otak raksasa berbasis AI yang dilatih dengan apa ya bilangnya tuh miliaran lah, miliaran kata dari internet. Tugasnya apa? Tugasnya buat baca teks, paham konteks, terus bikin respon yang tentunya manusiawi. Bayangin gini, misalnya teman-teman tuh ngetik kayak hello world lah gampangnya, hello world. Hello spasi word, terus supaya tanda seru gitu. Nah, menurut kita itu cuma dua kata aja sama tanda seru. Tapi kalau menurut ChatGPT misalnya, di ChatGPT dia akan membaca hello, word, spasi, sama tanda seru. Jadi ada 4 itu tadi gitu kan. Nah, di titik inilah harusnya kita udah sadar ya kalau AI itu dia nggak baca kata, tapi dia baca token. Dan token itulah yang jadi kacamata AI dalam melihat dunia. Jadi buat teman-teman yang lagi mempelajari atau mau mempraktekkan LLM, tonton video ini sampai habis ya. Gimana sih pembahasannya? Biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Jadi nih ya, semua yang teman-teman ketik di AI kayak misalnya chat, kode, terus apa ya, emoji, bahkan emoji kayak misalnya emoji otak gitu, itu bakal dipecah-pecah jadi token dulu. Dan lebih gilanya lagi, kita bayar API si AI itu dengan si token tadi. Jadi bukan pakai kata, bukan pakai huruf, tapi ya token gitu loh. Jadi gimana sih AI itu bisa pintar, tapi kadang juga bisa bego banget ya. Jawabannya dari situ tadi ya, di tokenisasi. Nah, apa sih Bang token itu gitu ya? Jadi gini, token itu adalah unit dasar teks yang diproses sama si AI. Jadi ini ya, teman-teman tetap harus hati-hati ya. Token itu nggak sama dengan kata ya. Itu poin pentingnya di situ. Token tidak sama dengan kata. Jadi token itu bisa berupa kayak misalnya satu huruf doang tuh bisa jadi token gitu kan. Setengah kata kayak misalnya dari kata learning tuh jadi learn terus sama ing tuh bisa setengah kata kayak gitu. Terus satu kata penuh ya misalnya apa ya? Mesin gitu. Satu kata penuh itu bisa. Spasi juga bisa jadi token, tanda baca juga jadi token, emoji itu juga jadi token. Contoh misalnya kalimat tadi lah udah kesebut mesin sama learning gitu kan. Misalnya kalimat I love machine learning gitu. Nah, itu tuh bisa jadi I love machine learning. Terus tanda seru misalnya, I love machine learning bahkan tanda seru. Atau bisa juga jadi I love machine learning tanda seru. Nah, bisa seperti itu. Jadi tokenisasi itu semacam caranya si AI itu ngecincang teks jadi potongan yang banyak kayak misalnya potongan Lego. Nah, kayak gitulah kira-kira ya. Nah, kenapa sih tokenisasi ini jadi penting? Jadi gini, yang pertama itu adalah manajemen dari vokabularinya gitu loh. Jadi AI itu nggak punya kosakata yang tidak terbatas gitu loh. Dia ada keterbatasan. Dia misalnya kayak cuma 30.000 sampai 100.000 token gitu kan. Nah, tokenisasi ini bikin si AI itu bisa hemat slot kosakata, gampangannya gitu. Tapi tetap ngerti bahasa yang kompleks. Nah, selanjutnya itu adalah kata aneh gitu. Kata aneh itu tetap bisa dipahami sama AI. Misalnya kita ada kata biokatalis misalnya. Nah, biokatalis itu AI mungkin nggak kenal, tapi dia bisa pecah jadi bio sama katalis yang nanti bakal tetap bisa nyambung. Gampangannya kayak gitu. Terus tentunya juga efisiensi ya. Jadi gini, semakin sedikit token itu kan semakin murah biayanya dan semakin cepat di prosesnya. Kira-kira seperti itu. Dan last but not least itu adalah kinerja dari model. Jadi tokenisasi yang jelek itu sama dengan AI-nya jadi linglung, terutama di bahasa-bahasa yang non bahasa Inggris. Nah, gimana sih Bang caranya token itu dibaca sama AI? Jadi caranya gini ya. Setelah dipecah jadi token, nanti setiap token tuh dikasih ID itu. ID-nya tuh berupa angka. Jadi misalnya kayak tadi aja kita ambil contoh yang hello world tadi ya. Jadi hello itu misalnya dikasih ID 15
496 misalnya. Terus untuk Word itu ID-nya 995 misalnya gitu. Nah, angka ini kalau masuk ke layer yang lebih dalam ya, layer embedding-nya gitu kan, itu bakal jadi apa ya bilangnya itu, jadi vektor ribuan dimensi. Jadi banyak banget dimensinya. Contohnya misalnya nanti saya gambarin lah ya di anunya apa di videonya itu. Jadi misalnya hello gitu kan, dia dijadiin vektor misalnya titik 0,23 terus kan min 0,45 misalnya gitu, terus 0,78 bla 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 seperti itu. Nah, di sini tuh magicnya. Jadi gini, vektor-vektor ini bikin si AI itu ngerti kalau misalnya king itu dekat sama queen, ya, seperti itu. Terus misalnya nanti run itu dia nyambung sama running seperti itu. Terus misalnya ya gitulah ya pokoknya. Jadi sebenarnya AI itu nggak ngerti arti kata gitu. Jadi dia tuh cuma ngerti hubungan antar angka. Nah, di situ. Nah, buat teman-teman yang lagi belajarin LMM atau lagi mungkin lagi praktek gitu kan. Jadi udah ada beberapa cara dari si AI itu buat mecah-mecah teks gitu kan, sama mecah kata itu jadi token gitu kan. Nah, bayangin ini tuh kayak apa ya? Kayak cara motong kue, gambarnya gitu deh. Nah, yang pertama itu ada yang namanya BPA, Byte Pair Encoding. Nah, di situ tuh dia yang dipakai sama si GPT gitu ya. Caranya tuh gini. Caranya tuh misalnya AI sering lihat potongan huruf mana yang sering nongol bareng terus nanti digabung. Jadi misalnya kayak extraordinary misalnya. Nah, itu nanti jadi extra plus ordinary. Nah, itu tuh gampangannya gini, bayangin kayak kalau misalnya teman-teman tuh lagi motong kue gitu kan berdasarkan potongan yang paling sering dimakan sama orang. Gampangannya seperti itu. Terus yang kedua tuh ada yang namanya word paste. Itu tuh dipakai sama Bird. Nah, jadi dia ini masih mirip-mirip sama BPL lah ya, 11-12 itu kan, tapi dia agak lebih pintar. Dia tuh bukan cuma yang sering nongol yang dia ambil, tapi juga mana yang bikin rasa kuenya itu paling pas, gampangannya kayak gitu. Jadi misalnya kata unhappy misalnya, unhappy itu nanti jadi un terus sama happy. Kayak dia tuh bikin bikin puzzle, tapi potongan kecilnya itu masih nyambung sama gambaran utuhnya. Nah, gampangannya kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada yang namanya sentence space gitu kan. Nah, di sini tuh dipakai sama T5 sama XLNet kalau nggak salah. Nah, di sini tuh dia lebih ke yang cuek aja gitu. Jadi si sentence space ini kayak dia tuh nggak peduli bahasa apapun gitu loh. Jadi semua teks itu bakal dianggap aliran karakter mentah termasuk spasi. Jadi misalnya ya tadi lah kalau kita pakai contoh hello world itu kan dia berarti spasi hello spasi word. Nah, jadi seperti itulah ya, bayanginnya tuh kayak kayak motong donat gitu kan. Tuh dia motong itu lengkap selubang-lubangnya dan apapun dianggap penting itu, lubang-lubangnya itu dianggap penting. Jadi bahkan spasi pun itu akan dianggap penting sama si sentence piece. Nah, yang last but not least itu adalah unigram. Unigram tuh dia tuh metode probabilistik. Jadi lebih fleksibel ya. Jadi awalnya tuh ada apa ya? Ada banyak banget pilihan potongan kue gitu kan. Nah, nanti tuh sama dia tuh dipilih nih mana yang paling efisien buat dipakai. Bayangin tuh kayak kita punya punya setumpuk apa ya? Setumpuk makanan lah. Apa sih makanan apa ya? Coklat lah misalnya coklat gitu kan. Nah, itu kita pilih-pilih tuh. Kita pelan-pelan kita buang yang rasanya tuh kurang enak gitu kayak misalnya kurang terlalu penting gitu. Nah, sampai nanti tinggal yang paling berguna aja atau yang paling enak aja. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah token dan konteks window. Jadi tentunya si LLM ini punya batas yaitu konteks window gitu kan. Jadi itu tuh jumlah token maksimum yang bisa dia baca sekali. Kayak misalnya di GPT-2 itu dia cuma berapa ya kalau nggak salah itu seingat saya 1024 token. Kalau GPT-3 tuh 2048 token gitu kan. Nah, kalau model yang sekarang tuh bisa 1 juta token plus-plus gitu kan. Artinya gini, semakin besar window-nya berarti AI bisa baca dokumen panjang. Nah, kalau semakin kecil berarti ya gampangannya kayak gampang amnesia kayak gitulah. Nah, yang jadi tokenization quick-nya atau ini bagian yang harusnya kalau menurut saya ini bagian yang paling mind blowing gitu ya. Kayak bahasa non Inggris itu butuh lebih banyak token, jadinya tuh lebih mahal dan lebih boros. Terus kayak misalnya emoji gitu ya. Karena satu emoji itu bisa jadi beberapa token. Jadi misalnya emoji otak itu bisa ngabisin biaya lebih banyak daripada kata otak. Nah, seperti itu. Terus juga misalnya angka 123.45 itu bisa jadi 123 terus poin terus 45. Jadi AI itu memang sering kan kalau teman-teman hadapin itu dia tuh bisa ngawur lah, bisa bego gitu pas dia lagi ngerjain matematika. Nah, dalam LLM sendiri itu juga ada problem tentunya, yaitu the famous
3.11 versus 3.9 problem. Itu apa sih Bang? Tuh kan jadi gini, AI itu sering gagal jawab mana yang lebih besar 3.11 atau 3.9. Kenapa? Karena dia tuh nggak ngelihat angka tapi token tadi gitu loh. Jadi misalnya 3.11 itu kan berarti 3 terus poin terus 11. Nah, terus misalnya selanjutnya 3.9 itu berarti kan 3.9 gitu. Nah, buat AI itu jadi suatu apa ya? Suatu teks terpisah gitu loh. Bukan angka yang komparatif seperti itu. Jadi kadang ya jawabannya bisa ngawur di AI yang model pelatihannya belum apa ya bilangnya itu belum komplit lah seperti itu. Nah, jadi sekarang harusnya teman-teman udah ngerti ya kalau AI itu dia nggak baca teks, tapi dia itu baca token dan alurnya berarti kan token terus jadikan angka gitu kan. Nah, habis angka itu nanti dia jadi vektor baru nanti akhirnya jadi pemahaman. Jadi itulah kenapa kita bayar itu per token dan kenapa juga AI itu suka salah hitung angka. Dan kenapa juga AI melihat dunia dengan cara berbeda dari manusia yaitu semua karena si tokenisasi tadi. Jadi kalau manusia itu pakai mata gitu kan. Nah, kalau AI itu dia pakai token sebagai kacamatanya. Dan ya kacamata itu yang bikin dia pintar, tapi ya kadang kacamata itu juga yang bikin dia bisa ngawur. Jadi kira-kira gitu aja. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam baik and magang.